يقول أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. Allah Allah is Akbar. one. No Jesus Christ God. Only God is Allah. I believe Islam. Di beberapa kota besar di Inggris, aktivitas gereja berjalan seperti biasa, lonceng berbunyi, jemaat datang, dan para pendeta berdiri di mimbar dengan wajah tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang mulai tumbuh di hati sebagian dari mereka. Kegelisahan yang tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi terus hadir dalam doa-doa yang mereka panjatkan setiap hari. Beberapa pendeta mengaku mulai merasa ada jarak antara ucapan di mimbar dan suara hati mereka sendiri. Mereka tetap berbicara tentang iman, pengampunan, dan keselamatan, tetapi di dalam diri muncul pertanyaan yang sulit dijelaskan. Pertanyaan tentang siapa sebenarnya Tuhan, dan bagaimana manusia seharusnya berserah kepadanya. Pertanyaan itu tidak datang tiba-tiba, melainkan perlahan, seiring dengan banyaknya peristiwa hidup yang mereka saksikan. Mereka melihat penderitaan, konflik, dan ketidakadilan yang membuat mereka merenung lebih dalam tentang makna keimanan. Sebagian mulai merasa bahwa jawaban yang mereka miliki selama ini belum sepenuhnya menenangkan hati. Di waktu-waktu sepi, setelah gereja ditutup dan lampu mulai redup, mereka duduk sendiri dengan pikiran yang tak lagi tenang. Ada yang mencoba mengusir keraguan itu dengan lebih banyak berdoa, berharap kegelisahan segera pergi. Namun justru disitulah pertanyaan semakin kuat datang menghampiri. Beberapa dari mereka mulai membaca banyak buku, termasuk literatur agama lain, bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk mencari pemahaman. Awalnya mereka hanya ingin memperluas wawasan, agar bisa berdialog lebih baik dengan umat berbeda keyakinan. Namun tanpa disangka, mereka justru menemukan sudut pandang yang terasa sangat berbeda dari apa yang selama ini mereka pahami. Saat membaca tentang konsep tauhid dalam Islam, mereka merasa tertarik dengan kesederhanaan ajaran tentang Tuhan yang esa. Tidak ada perantara, tidak ada tingkatan, hanya hubungan langsung antara manusia dan Sang Pencipta. Bagi sebagian pendeta, konsep itu terasa sangat kuat dan logis. Mereka mulai membandingkan ajaran yang mereka anut dengan apa yang mereka baca, dan disitulah konflik batin semakin besar. Ada rasa takut, karena pertanyaan semacam ini dianggap berbahaya bagi posisi mereka sebagai pemimpin rohani. Namun di saat yang sama, ada rasa jujur pada diri sendiri yang tak bisa mereka abaikan. Beberapa pendeta mengaku mulai diam-diam mendengarkan lantunan Al-Quran melalui ponsel atau komputer mereka. Awalnya hanya karena penasaran, ingin tahu mengapa banyak orang tersentuh oleh bacaan itu. Tetapi setelah beberapa kali mendengar, mereka merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ada ketenangan, ada rasa sejuk, seolah hati mereka diajak diam dan mendengar lebih dalam. Padahal mereka belum memahami arti dari ayat-ayat yang dibacakan. Namun getaran emosional itu terasa nyata dan tidak bisa diabaikan. Sebagian dari mereka bahkan mengulang-ulang rekaman bacaan Al-Quran itu saat malam hari, ketika tak ada orang lain yang melihat. Mereka merasa aneh dengan diri sendiri, sekaligus takut jika rahasia itu diketahui oleh orang sekitar. Karena sebagai pendeta, mendengarkan kitab agama lain bisa dianggap hal yang tidak pantas. Tetapi kegelisahan itu lebih kuat daripada rasa takut pada penilaian orang. Mereka mulai menyadari bahwa pencarian ini bukan lagi sekadar rasa ingin tahu, melainkan kebutuhan hati. Kebutuhan untuk menemukan ketenangan yang selama ini terasa hilang. Di titik inilah, sebagian dari mereka mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini mereka sudah benar-benar mengenal Tuhan? Pertanyaan itu membuat mereka sulit tidur, sulit fokus, dan semakin sering merenung sendirian. Namun belum satu pun dari mereka yang berani mengucapkan kegelisahan itu kepada siapapun. Karena mereka tahu, sekali pertanyaan itu keluar, hidup mereka bisa berubah selamanya. Dan tanpa mereka sadari, perubahan besar itu sebenarnya sudah mulai berjalan. Sejak kegelisahan pertama muncul di hati mereka, kegelisahan yang mereka rasakan akhirnya membawa beberapa pendeta itu keluar dari rutinitas biasanya. Mereka mulai mencari ruang dialog yang aman, tempat mereka bisa bertanya tanpa takut dihakimi. Beberapa di antaranya menemukan undangan diskusi lintas iman yang diadakan komunitas Muslim setempat. Awalnya mereka datang sebagai pengamat,
bukan sebagai orang yang ingin belajar lebih jauh. Mereka duduk di kursi belakang, mendengarkan percakapan tentang nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan. Tidak ada perdebatan panas, tidak ada saling menyalahkan, hanya percakapan yang tenang dan terbuka. Hal itu membuat mereka merasa dihargai sebagai manusia, bukan dinilai dari jabatan atau identitas agama. Di sana mereka mulai berkenalan dengan imam masjid dan relawan komunitas muslim yang ramah dan sederhana. Beberapa pendeta merasa terkejut karena tidak menemukan sikap defensif seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Justru mereka disambut dengan senyum dan ajakan untuk berbincang santai setelah acara selesai. Percakapan itu awalnya hanya seputar kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan keluarga. Namun perlahan, pembicaraan mulai menyentuh soal iman dan makna hidup. Para pendeta itu mengajukan banyak pertanyaan, dan semua dijawab dengan tenang tanpa paksaan. Tidak ada ajakan langsung untuk masuk Islam, tidak ada tekanan untuk segera percaya. Hal itu justru membuat mereka semakin nyaman dan ingin datang lagi di pertemuan berikutnya. Beberapa dari mereka kemudian mulai berkunjung ke masjid, bukan sebagai tamu resmi, tapi sebagai pengunjung biasa. Mereka duduk di sudut ruangan, memperhatikan jamaah yang datang dan pergi untuk salat. Mereka melihat bagaimana orang-orang dari berbagai latar belakang berdiri sejajar dalam satu barisan. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin, semua tunduk dalam gerakan yang sama. Pemandangan itu memberi kesan mendalam bagi para pendeta yang terbiasa melihat struktur hierarki di gereja. Mereka mulai merasa bahwa kesetaraan itu bukan sekadar konsep, tetapi benar-benar dipraktikkan. Di beberapa kesempatan, mereka diajak makan bersama setelah acara komunitas selesai. Hidangan sederhana itu justru menjadi ruang percakapan yang penuh kehangatan. Disitulah mereka mendengar kisah para mualaf lain yang dulu juga berasal dari latar belakang Kristen. Cerita tentang kehilangan, perjuangan, dan ketenangan setelah memeluk Islam membuat mereka terdiam lama. Mereka merasa seperti sedang mendengar kisah tentang diri mereka sendiri di masa depan. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa penasaran yang semakin besar. Beberapa pendeta mulai membaca terjemahan Al-Quran yang diberikan oleh teman baru mereka. Mereka membacanya diam-diam, di rumah, jauh dari pandangan rekan kerja dan jemaat. Ayat-ayat tentang keesaan Tuhan, tentang kesabaran, dan tentang keadilan terasa begitu langsung menyentuh hati. Mereka mulai merasa bahwa pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggu perlahan menemukan jawaban. Namun di sisi lain, mereka juga semakin sadar bahwa jika langkah ini berlanjut, hidup mereka tidak akan sama lagi. Setiap kunjungan ke masjid dan setiap diskusi membuat mereka semakin dekat pada keputusan besar. Mereka tidak lagi hanya datang karena rasa ingin tahu, tetapi karena ada rasa rindu akan ketenangan itu. Rindu akan suasana yang membuat hati terasa ringan, meski masalah hidup masih tetap ada. Di titik ini, sebagian dari mereka mulai menyadari bahwa pertemuan-pertemuan ini bukan kebetulan. Seolah ada jalan yang perlahan dibukakan, meski mereka sendiri belum berani menyebutnya sebagai hidayah. Namun yang pasti, arah hidup mereka sudah mulai bergeser, dan mereka merasakannya dengan sangat jelas. Hari-hari menjelang Ramadan menjadi masa paling penuh tekanan bagi para pendeta itu. Setiap kali mereka melihat kalender, perasaan mereka semakin tidak menentu. Bulan suci yang begitu dihormati umat Islam itu terasa seperti batas waktu bagi kegelisahan mereka sendiri. Mereka merasa tidak bisa lagi terus hidup dengan dua suara dalam hati. Di satu sisi, ada tanggung jawab sebagai pemimpin rohani di gereja. Di sisi lain, ada keyakinan baru yang perlahan tumbuh dan semakin sulit disangkal. Beberapa dari mereka mulai sulit berkonsentrasi saat memimpin ibadah. Kata-kata yang biasanya mengalir lancar kini terasa berat untuk diucapkan. Hati mereka tidak lagi sepenuhnya berada di tempat yang sama dengan tubuh mereka. Pada malam hari, mereka sering terbangun dan duduk lama dalam keheningan. Pikiran mereka dipenuhi bayangan tentang apa yang akan terjadi jika mereka mengambil langkah besar itu. Mereka memikirkan keluarga, jemaat, pekerjaan, dan masa depan yang selama ini mereka bangun. Semua itu bisa hilang dalam sekejap jika keputusan itu benar-benar diambil. Namun setiap kali mencoba mengabaikan dorongan hati, perasaan tidak tenang justru semakin kuat. Beberapa dari mereka akhirnya saling menghubungi secara diam-diam. Mereka bertemu di tempat yang jauh dari pusat kota, hanya untuk saling berbagi perasaan. Dalam pertemuan itu, tidak ada yang berpura-pura kuat. Ada yang menangis, ada yang terdiam lama, ada pula yang masih dipenuhi rasa takut.
Namun satu hal yang mereka sadari bersama, kegelisahan ini tidak hanya dialami oleh satu orang. Mereka merasa tidak sendirian, dan itu memberi sedikit keberanian. Diskusi mereka tidak lagi tentang apakah Islam itu menarik atau tidak. Pembicaraan kini berubah menjadi tentang kesiapan meninggalkan kehidupan lama. Tentang bagaimana menghadapi reaksi orang-orang terdekat. Tentang bagaimana memulai hidup dari nol jika semua harus ditinggalkan. Beberapa dari mereka masih ragu, dan itu dihargai oleh yang lain. Tidak ada yang saling memaksa, semua berjalan mengikuti kesiapan masing-masing. Namun semakin dekat Ramadan, semakin terasa bahwa waktu untuk memilih tidak bisa ditunda. Mereka merasa harus jujur pada hati, meski konsekuensinya berat. Akhirnya muncul usulan untuk bersyahadat bersama-sama. Bukan karena ingin membuat peristiwa besar, tetapi agar tidak ada yang melangkah sendirian. Gagasan itu membuat suasana pertemuan menjadi tidur. Doa-doa dipanjatkan dengan perasaan campur aduk antara takut dan berharap. Beberapa menulis pesan untuk keluarga, meski belum tentu akan dikirim. Mereka sadar, setelah hari itu, hidup mereka tidak akan kembali seperti sebelumnya. Namun anehnya, di tengah ketakutan itu, ada rasa damai yang mulai tumbuh. Seolah hati mereka berkata bahwa inilah jalan yang harus ditempuh. Dan ketika fajar menyingsing, mereka tahu bahwa keputusan suasana di masjid kecil itu terasa hening saat para pendeta itu memasuki ruangan. Langkah mereka pelan, wajah mereka terlihat tegang namun penuh tekad. Beberapa jamaah yang sudah mengetahui rencana mereka menyambut dengan senyum hangat. Tidak ada sorak, tidak ada keramaian, hanya keheningan yang penuh makna. Satu persatu, mereka duduk berhadapan dengan imam yang akan membimbing syahadat. Kalimat demi kalimat diucapkan dengan suara yang bergetar. Ada yang mampu menyelesaikan dengan lancar, ada pula yang harus mengulang karena tangis tak tertahan. Air mata jatuh bukan karena sedih, melainkan karena perasaan lega yang begitu besar. Seolah beban panjang yang mereka pikul akhirnya dilepaskan. Setelah kalimat syahadat terakhir diucapkan, suasana berubah menjadi penuh haru. Pelukan hangat datang dari para jamaah yang ikut menyaksikan. Beberapa orang menangis bersama, meski baru saling mengenal. Di saat itu, tidak ada lagi status pendeta atau jamaah biasa. Yang ada hanyalah sesama manusia yang baru saja memulai perjalanan iman. Namun kebahagiaan itu tidak menghapus kenyataan bahwa tantangan besar sudah menunggu. Beberapa dari mereka harus kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada yang langsung memberitahu keluarga, ada pula yang masih memilih diam. Reaksi yang diterima pun tidak selalu hangat. Ada keluarga yang menangis, ada yang marah, ada pula yang memilih menjauh. Bagi sebagian dari mereka, hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berat. Ada yang diminta mundur dari gereja, ada yang kehilangan pekerjaan tetap. Penghasilan yang selama ini menopang hidup tiba-tiba terhenti. Mereka harus memikirkan kembali tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Di titik itulah komunitas Muslim setempat mulai bergerak membantu. Ada yang menawarkan tempat tinggal sementara, ada pula yang membantu mencarikan pekerjaan. Masih sering lupa gerakan, ada yang salah membaca, namun tak ada yang mengejek. Justru suasana belajar itu dipenuhi tawa kecil dan saling menyemangati. Bagi mereka, semua ini terasa seperti kembali menjadi anak kecil yang sedang belajar berjalan. Melelahkan, tetapi juga penuh harapan. Di sela-sela kesulitan, mereka sering berkumpul dan saling menguatkan. Mereka berbagi cerita tentang kehilangan, tentang rasa rindu pada keluarga, dan tentang ketakutan akan masa depan. Namun di setiap pertemuan, mereka juga berbagi tentang ketenangan baru yang mereka rasakan. Tentang doa yang kini terasa lebih dekat dan lebih jujur. Tentang hati yang terasa lebih ringan meski hidup tidak menjadi lebih mudah. Perlahan, mereka mulai memahami bahwa keputusan ini memang tidak menjanjikan kenyamanan dunia. Tetapi memberi mereka sesuatu yang selama ini mereka cari, yaitu kedamaian batin.
Dan di tengah perjuangan itulah, mereka mulai menyiapkan diri menyambut Ramadan pertama sebagai Muslim. Dalam hidup mereka sudah di depan mata, suasana di masjid kecil itu terasa hening saat para pendeta itu memasuki ruangan. Langkah mereka pelan, wajah mereka terlihat tegang namun penuh tekad. Beberapa jamaah yang sudah mengetahui rencana mereka menyambut dengan senyum hangat. Tidak ada sorak, tidak ada keramaian, hanya keheningan yang penuh makna. Satu persatu, mereka duduk berhadapan dengan imam yang akan membimbing syahadat. Kalimat demi kalimat diucapkan dengan suara yang bergetar. Ada yang mampu menyelesaikan dengan lancar, ada pula yang harus mengulang karena tangis tak tertahan. Air mata jatuh bukan karena sedih, melainkan karena perasaan lega yang begitu besar. Seolah beban panjang yang mereka pikul akhirnya dilepaskan. Setelah kalimat syahadat terakhir diucapkan, suasana berubah menjadi penuh haru. Pelukan hangat datang dari para jamaah yang ikut menyaksikan. Beberapa orang menangis bersama, meski baru saling mengenal. Di saat itu, tidak ada lagi status pendeta atau jamaah biasa. Yang ada hanyalah sesama manusia yang baru saja memulai perjalanan iman. Namun kebahagiaan itu tidak menghapus kenyataan bahwa tantangan besar sudah menunggu. Beberapa dari mereka harus kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada yang langsung memberitahu keluarga, ada pula yang masih memilih diam. Reaksi yang diterima pun tidak selalu hangat. Ada keluarga yang menangis, ada yang marah, ada pula yang memilih menjauh. Bagi sebagian dari mereka, hari-hari berikutnya menjadi masa yang sangat berat. Ada yang diminta mundur dari gereja, ada yang kehilangan pekerjaan tetap. Penghasilan yang selama ini menopang hidup tiba-tiba terhenti. Mereka harus memikirkan kembali tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Di titik itulah komunitas Muslim setempat mulai bergerak membantu. Ada yang menawarkan tempat tinggal sementara, ada pula yang membantu mencarikan pekerjaan. Bantuan itu tidak besar, tetapi sangat berarti bagi mereka yang sedang memulai dari nol. Para mualaf baru itu mulai belajar menjalani kehidupan sebagai Muslim. Mereka belajar berwudu, belajar salat, dan menghafal bacaan sedikit demi sedikit. Ada yang masih sering lupa gerakan, ada yang salah membaca, namun tak ada yang mengejek. Justru suasana belajar itu dipenuhi tawa kecil dan saling menyemangati. Bagi mereka, semua ini terasa seperti kembali menjadi anak kecil yang sedang belajar berjalan. Melelahkan, tetapi juga penuh harapan. Di sela-sela kesulitan, mereka sering berkumpul dan saling menguatkan. Mereka berbagi cerita tentang kehilangan, tentang rasa rindu pada keluarga, dan tentang ketakutan akan masa depan. Namun di setiap pertemuan, mereka juga berbagi tentang ketenangan baru yang mereka rasakan. Tentang doa yang kini terasa lebih dekat dan lebih jujur. Tentang hati yang terasa lebih ringan meski hidup tidak menjadi lebih mudah. Perlahan, mereka mulai memahami bahwa keputusan ini memang tidak menjanjikan kenyamanan dunia. Tetapi memberi mereka sesuatu yang selama ini mereka cari, yaitu kedamaian batin. Dan di tengah perjuangan itulah, mereka mulai menyiapkan diri menyambut Ramadan pertama sebagai Muslim. Ramadan akhirnya tiba dengan suasana yang sangat berbeda bagi para mualaf baru itu. Untuk pertama kalinya, mereka bangun dini hari bukan untuk rutinitas biasa, melainkan untuk sahur. Mata masih berat, tubuh masih lelah, tetapi hati terasa penuh semangat. Mereka duduk bersama di masjid atau di rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggal sementara. Makanan sahur yang sederhana terasa sangat istimewa karena dimakan dengan niat ibadah. Beberapa dari mereka masih belajar menahan lapar dan haus sepanjang hari. Ada yang sempat merasa lemas, ada pula yang harus beristirahat lebih sering. Namun tidak satu pun dari mereka mengeluh tentang puasa yang dijalani. Justru mereka merasa bangga bisa menjalani Ramadan sebagai Muslim untuk pertama kalinya. Saat waktu berbuka tiba, suasana harus sering menyelimuti mereka. Azan maghrib yang berkumandang terasa begitu menyentuh hati. Beberapa dari mereka mengaku menitikkan air mata setiap kali mendengarnya. Buka puasa bersama di masjid menjadi momen yang paling mereka tunggu. Tidak ada hidangan mewah, hanya kurma, air, dan makanan hangat seadanya. Namun kebersamaan itulah yang membuat mereka merasa benar-benar memiliki keluarga baru. Malam hari diisi dengan salat tarawih yang masih mereka pelajari gerakannya. Ada yang masih bingung, ada yang tertinggal rakaat, tetapi semua dijalani dengan penuh kesungguhan. Tak jarang mereka tersenyum sendiri karena merasa masih sangat belajar. Namun justru disitulah mereka merasakan indahnya proses menjadi lebih baik. Di sela-sela Ramadan, beberapa dari mereka mulai berani membagikan kisah hidupnya.
Bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk memberi harapan kepada orang lain yang sedang mencari jalan kebenaran. Kisah tentang kegelisahan, tentang keberanian meninggalkan kenyamanan, dan tentang ketenangan yang kini mereka rasakan. Cerita mereka menyentuh banyak orang dan menginspirasi berbagai kalangan. Banyak yang datang memberi dukungan, doa, dan bantuan yang tulus. Mereka pun semakin yakin bahwa keputusan yang mereka ambil bukanlah kesalahan. Bagi mereka, Islam bukan hanya agama baru, tetapi jawaban dari pencarian panjang yang melelahkan. Ramadan itu menjadi saksi bahwa hidup mereka memang berubah, tetapi bukan ke arah yang lebih gelap. Justru ke arah yang lebih jujur, lebih damai, dan lebih penuh harapan. Meski masa depan masih penuh tantangan, mereka kini menjalaninya dengan keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba yang mencarinya dengan tulus. Dan kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Tidak peduli latar belakang, jabatan, atau masa lalu seseorang. Yang terpenting adalah keberanian untuk mendengarkan suara hati dan mengikuti kebenaran. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi bagi kita semua. Jika kalian merasa tersentuh dengan cerita ini, jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu, bagian mana yang paling membuat kalian terharu atau merenung. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Karena masih banyak cerita nyata penuh makna yang akan kami hadirkan untuk kalian. Terima kasih sudah menonton, semoga kita semua selalu diberi hidayah dan kekuatan dalam menjalani hidup.